agar guru itu bisa membuat semua umat berbahagia itu harus memiliki personal branding tadi ya. Berbagai cara nanti harus dilakukan seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Shahnaz. Baik, kita undang lagi Bu Ice ya, karena ada banyak sekali pertanyaan ini. Siap. Oke, ini banyak sekali pertanyaan. Ibu Ica, ya. Semua pertanyaannya buat Bu Ica nih, semua pertanyaannya. Enak aja. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Suryani, ya. Nih katanya nih, bagaimana cara kita untuk mengasah pola pikir katanya ya, agar sekolahnya menjadi komunitas pembelajar profesional. Ini silakan Mbak Shahnaz atau Bu Ice yang mau menjawab. Bu Ica dulu lah, kelihatan tahun lahirnya hurufnya lebih sedikit. Angkanya lebih kecil. Begini ya, kalau kita sudah berkomitmen mengambil profesi sebagai guru, jangan pernah mau mengajar kalau nggak mau belajar. Karena prinsip daripada mengajar itu belajar. Jadi bukan hanya sekedar profesi atau pekerjaan. Ingat, pekerjaan atau profesi lainnya bergantung pada kekuatan guru. Nah, ketika guru tidak belajar, itu efeknya ke bawah ya pada semua profesi lain. Oleh sebab itu, school leader yang baik dan yang sekarang banyak sekali dibicarakan di dunia, banyak sekali research tentang instructional leader, bahwa pemimpin sekolah yang berhasil adalah pemimpin sekolah yang berhasil membelajarkan gurunya, yang mampu membangun komunitas belajar di sekolahnya. Nah itu, jadi ya kalau itu nggak ada yang melawan, itu musuhnya hanya diri sendiri saja. Bahwa kesadaran tadi yang Mbak Shahnaz bilang, integritas, itu adalah bagian dari integritas. Bagian dari integritas bukan hanya sekedar mengajar dan menjalankan tugas secara amanah, tetapi belajar secara konsisten. Saya nggak akan bisa kumpul sama anak-anak muda, insya Allah kalau tidak terus belajar. Tidak akan bisa mengikuti perkembangan teknologi yang begitu pesat kalau tidak belajar. Jadi lawannya hanya diri sendiri. Baik. Lanjutin, Mas. Lanjutin. Baik, Muder. Siap. Jadi apa yang saya pelajarin, saya kan sudah mau menuju usianya kepala 5 nih Bu Ice gitu ya. Apa yang saya pelajari dalam hidup saya adalah Bapak Ibu guru, sahabatku tercinta, pada usia Anda 0 sampai 20 tahun itu adalah time to learn. Anda belajar segala macam dalam kehidupan. Baik itu adalah soal kesarjanaan Anda belajar dari ilmu kehidupan, apapun, itu 0 sampai 20 tahun. Di usia 20 sampai 30 tahun, itu adalah waktu Anda untuk mengajar. Itu untuk Anda melakukan invest bisnis Anda sebagai seorang guru, yaitu invest ilmu pengetahuan kepada muridnya. Usia Anda 20 sampai 30 tahun. Setuju ya? Kemudian di usia 30 sampai 50 tahun ke atas, itu adalah time to share. Anda mesti berbagi. Kalau Anda ingin abadi, kalau Anda ingin meninggalkan legacy, maka itu adalah waktu Anda untuk berbagi. Pertanyaan saya adalah, apa yang mau dibagiin? Orang nggak ada belajarnya, misalnya begitu. Itu sebabnya sebelum tanah menyumpal di dalam mulut kita, kita tidak boleh berhenti belajar. Belajar. Karena, dan saya tuh jadi, kan gini, Bu Ica, dulu waktu saya kecil ya, saya tuh parler français. Saya tuh bicara bahasa Prancis. Gara-gara nggak dipakai, hilang tuh. Betul ya Bu Ica ya? Jadi sebetulnya pada saat kita mengajar, itu lagi nempelin ilmu semakin tebal di kepala kita. Exactly. Selain kita membuat
orang menjadi lebih baik, sebetulnya kita make ilmu itu terus supaya tebel tuh di memori kita. Nah itu sebabnya seperti menyambung yang tadi Ibu Ice sampaikan. Bahwa belajar dan mengajar itu udah kayak suami istri. Kayak terus bergandengan. It needs two to tango. Buat nari dansa tango itu mesti dua gitu ya. Mesti belajar dan mengajar. Masih ingat kan rumus fisika yang tadi saya bilang apa? P sama dengan F per A. Tekanan sama dengan gaya perluas alas. Kalau hidup Anda banyak tekanan, ulah banyak gaya. Jangan kebanyakan gaya kalau nggak banyak belajar. Tapi kalau kita banyak belajar, maka kita tidak merasa kita punya banyak tekanan. Karena apa? Kita punya ilmu untuk menyelesaikan masalah itu. Begitu Mama Ice, silakan Bu Lina. Ada satu pertanyaan lagi nih dari Meki ini, Meki Dachunha katanya, bagaimana sih mengubah pola pikir katanya di dalam sebuah organisasi untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, mengubah pola pikir, bagaimana katanya pola pikir di sebuah organisasi. Rubahlah diri ini sendiri. Kayaknya lagi betul, ini kayaknya lagi sebel nih sama bosnya nih. Jadi ketika semua lingkungan seolah-olah tidak mendukung, kita lihat pada diri sendiri. Tadi yang Sahnas bilang, look inside, inward looking. Jadi kita ngelihat diri kita sendiri, apa sih yang bisa saya perbaiki? Paling sedikit apa yang saya bisa lakukan. Kemudian kalau mau mengubah, jangan dramatis, jangan mengubah orang yang sangat bertolak belakang dengan kita. Carilah teman. Itulah di sini saya rasa kita sedang berbicara tentang kolaborasi. Berkolaborasilah dengan orang yang kira-kira mempunyai niat yang mulai sama begitu, yaitu memperbaiki diri. Nah, setelah itu tunjukkan buktinya. Memang berproses, memang butuh waktu. Tidak ada perubahan yang instan. Dibutuhkan waktu dan yang lebih penting adalah komitmen dan integritas. Tanggung jawab bahwa saya memilih profesi ini itu untuk kepentingan siapa. Memilih profesi sebagai pendidik adalah memilih profesi untuk melayani. Melayani siapa? Satu-satunya yang paling utama adalah siswa. Nah, ketika kemudian urusan administrasi harus melayani bos, harus melayani pimpinan organisasi. Nah, itu ya perlu, tetapi ketika sudah sama visinya, tujuannya sama. Oleh sebab itu yang paling penting di awal tadi saya katakan adalah komitmen untuk menuju bahwa menjadi pendidik itu tujuannya adalah memampukan siswa. Jadi semua yang dilakukan harus bertujuan untuk memajukan kompetensi dan karakter siswa. Kenapa sih guru ikut pelatihan? Kenapa ikut sertifikasi? Kenapa ikut PPG? Kenapa? Kalau bukan untuk siswa ngapain? Kalau sekedar mau dapat sertifikat ngapain? Ya, esensi menjadi pendidik hilang habis itu. Kok emosi? Nggak sekolot, Mak. Biasanya begitu kalau udah berumur bawaannya panas. Enak aja bawa-bawa umur, Sarah itu. Kalau anaknya masih bisa ketawa-ketawa karena ilmunya belum kayak kelapa, belum santannya belum banyak gitu. Tapi kalau udah ilmunya semakin banyak, bawaannya ngelihatnya nggak bener tuh yang gitu. Setuju Ibu Ice. Dan begini, ketika saya mendeklar sebagai teacher educator, saya 1 orang, melatih guru 100 orang. Setiap guru punya murid 100, itu lipatannya banyak kalau salah. Dan kami melakukan selalu proses belajar agar sampai kepada siswa.
berlipat ganda konsekuensinya, baik konsekuensi negatif maupun konsekuensi positif. Lanjut. Baik. Jadi tadi saya udah terinspirasi sekali dengan apa yang disampaikan untuk Ibu Ice, bahwa izin Ibu Ice untuk memakai kalimat yang terakhir, bahwa kita itu sebetulnya mengabdi untuk siapa? Buat murid, gitu ya. Dan khususnya mungkin saya ingin menekankan juga, kita tinggal di Indonesia di mana tidak semua anak murid perempuan itu mendapatkan hak pendidikan yang baik. Jadi Bapak, Ibu guru, para sahabat guru tercinta, punten minta izin pisan ya, tolong murid perempuannya dibikin pintar. Karena apa? Kalau kita memintarkan, maunya sih dua-duanya, murid laki sama murid perempuan pintar. Tapi lihat deh, kalau misalnya anak perempuan pintar, kalau kita mendidik perempuan, kita tuh lagi mendidik bangsa. Kalau kita mendidik laki-laki, kita tuh mendidik ya dirinya sendiri. Karena apa? Karena anak perempuan, dia akan menjadi seorang ibu. Jangan lupa, anak pintar itu tergantung ibunya. Anak bisa bayar sekolah tergantung duit bapaknya. Tapi kalau anak pintar, itu bagaimana ibunya? Karena ibu adalah madrasah pertama dan utama buat anak. Jadi semua anak perempuan harus sekolah. Pesan saya, Bapak Ibu guru, jika Anda, kan ini kan se-Indonesia ya, ada 1.000 lebih ini yang kumpul. Kalau misalnya di lingkungan Anda melihat bahwa anak perempuan tidak sekolah, tolong cari akal gimana anak perempuan harus sekolah. Nah, menjahit dengan yang tadi Ibu Ice sampaikan adalah, teruslah melangkah sahabat guruku, karena selama Anda di jalan yang baik, meski terkadang kebaikan tidak senantiasa dihargain, karena hidup itu bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang masih mau berbuat baik. Itu sebabnya dalam hidup, saya tuh udah ngelewatin dan ketemu banyak orang sekali. Mau dari yang tipenya sejadah sampai nggak masuk akal tuh udah ketemu. Dari yang beragama sampai yang ateis saya udah ketemu. Dari yang pinter banget sampai yang diajak ngomong ngah-ngoh saya udah ketemu gitu ya. Maksudnya guru ya, tipe guru ya. Saya tuh udah ketemu semuanya. Kebetulan saya juga punya buah hati saya, anak saya tidak sekolah di Indonesia. Jadi saya udah juga belajarin gitu ya, bagaimana didaktika pola pendidikan yang ada di Kanada, karena anak saya sekolah di Kanada. Saya pelajarin gitu semuanya. Kemudian saya tahu, sekarang saya paham. Ternyata di dalam dunia pendidikan bukan siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik. Hidup itu kita looking for respect, bukan attention. Kita tuh mencari sesuatu yang dihargain, bukan atensi perhatian. Kalau enggak hidupnya jadi drama gitu loh. Orang yang hidupnya drama pasti karena enggak diperhatiin, maka hidupnya menjadi drama. Tapi kalau dia mencari inama amalu biniat, balik lagi ke gitu. Kalau niatnya adalah untuk mendermakan seluruh hidupnya untuk dunia pendidikan, yang di depan adalah anak-anak yang akan membuat Indonesia semakin baik lagi. Itu poinnya. Siapa yang mau berbuat baik? Penutup dari pertanyaan tadi untuk menyambung Ibu Ice adalah begini. Supaya hidup Anda tidak drama, begitu ya. Supaya hidup Anda tidak drama, Anda mesti berpikir gini. Jika Anda berlian, maka kerjaan Anda adalah bersinar. Nggak perlu teriak-teriak untuk minta ditemukan. Nangkep ya? Yang namanya berlian, diamond, emang dari sananya udah mengkilat. Kena apa juga udah sparkling. Kilatannya kelihatan. Nggak ada berlian, temukan saya tersesat. Tidak ada yang bisa menemukan saya. Oh, itu bukan berlian, itu namanya sirkon, berlian palsu. Gitu ya. Jadi, nggak apa-apa orang tidak memperhatikan Anda. Kalau Anda berlian, pekerjaan Anda kelihatan kok. Begitu. Nggak usah pengen dihargain. Kalaupun nggak dihargain,
intentionnya, setting intention. Niatnya apa? Emang niatnya bukan untuk dihargain dan orang mesti sugar coating untuk bikin manis Anda. Nggak perlu gitu loh. Jadi selama Anda mempunyai integritas, kemudian Ibu Ica sudah memberikan ilmunya tadi gitu ya, ingat aja filosofinya. Kalau saya masih teriak-teriak untuk minta dihargain sama orang, oh katanya si Enas, aku itu masih berlian palsu, aku masih sirkon, bukan berlian asli. Oke. Oke, aduh luar biasa Sahnas, Bu Ica, terima kasih banyak ya. Ini masih banyak sekali pertanyaan tapi tidak mungkin ditanyakan. Saya berharap sahabat luar biasa nanti memutar kembali rekamannya, ada di YouTube nanti pasti pertanyaannya ada jawabannya dari Mbak Nas dan dari Bu Ica itu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Sahnas, Bu Ica. Sebelum ditutup, silahkan menyampaikan closing statement untuk sahabat luar biasa. Silahkan Bu Ica dulu atau Mbak Sahnas dulu. Saya persilahkan Ibu Ica dulu. Ibu Ica, aku nggak mau. Ibu Ica, aku nanti tinggal nyambung. Silakan. Ya, sesuai dengan topik hari ini bahwa komunitas pembelajaran profesional harus digalakkan kembali. Maka ingatlah, jangan pernah bangga mengajar jika Anda belum bangga untuk belajar. Karena esensi mengajar adalah belajar. Tidak ada guru yang boleh mengajarkan sesuatu yang dia belum mampu. Ajarkanlah kepada siswa keterampilan yang sudah Anda kuasai, ilmu yang sudah Anda kuasai, maka tidak akan berat tugas seorang guru karena dia sendiri akan sudah bisa memodelkan pemahaman pengetahuannya, memodelkan keterampilan yang dilakukan. Aduh maaf, saya kalau ngomong kayak begini rasanya nggak tahan karena ini bagian dari misi hidup saya sendiri, untuk diri saya sendiri, dan tentu saja untuk teman-teman pendidik yang lain. Ingat bahwa menjadi pendidik adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk memperbaiki kualitas kehidupan di bumi. Kita mempunyai tanggung jawab yang sengaja kita ambil. Semua manusia adalah khalifah di atas bumi, tetapi kita sengaja mengambil profesi itu. Mari kita ingat bahwa kita mengajarkan kehidupan, bukan mengajar murid. Terima kasih. Hebat! Ibu Ica keren! Terima kasih. Luar biasa. Hebat. Jadi saya menyambungnya lebih mudah. Menyambungnya adalah begini, Bapak, Ibu guru, para sahabat guru tercinta. Pertemuan saya dan pertemuan Anda dengan Ibu Ica yang dijembatani oleh Ibu Lina ini bukan kebetulan loh. Segala sesuatu ini memang sudah tertulis di dalam kitab kita. Bahwa hari ini kita mesti berjumpa walaupun hanya lewat online. Kita tidak bisa tatap muka. Tetapi apa yang kami sampaikan, itu sebelum saya menyampaikan ini tuh saya berdoa, aduh saya mesti ngomong apa ini. Karena jangan sampai omongan ini tidak berdampak, tidak impact dalam kehidupan Anda. Apa yang disampaikan oleh Ibu Ica, apa yang disampaikan oleh saya adalah mengajak Anda untuk memakai pengalaman. Karena ini adalah guru yang terbaik. Boleh jadi Anda memilih profesi sebagai guru, tapi apakah Anda pendidik? Anda yang bisa jawab. Semua orang bisa jadi guru, tapi tidak semua orang bisa menjadi pendidik. Berbagi pengalaman, menghidupkan kisah, sesungguhnya adalah menjadi dukungan dan motivasi untuk Anda. Ya. Saya dan Ibu Ica hadir di sini adalah memberikan dukungan untuk Anda. Bagi Anda yang mendengarkan maupun bagi kami yang sedang menjalani juga. Bahwa yang kami lakukan ini adalah membuat semua guru harus percaya diri. Sebab saya, Anda, dan kita tidak pernah sendirian dalam sebuah kisah. Tetaplah menjadi sebuah suar menara yang terus berpijar.
Jangan sampai anak-anak ini tidak bisa menari di dalam gelombang kehidupan. Mereka butuh panduan, dan Anda adalah pelita yang bisa membuat jalan itu tidak tersesat. Bapak, Ibu guru, yang saya ingin sampaikan adalah pilihannya ada dua. Apakah Anda ingin menjadi suar yang bisa menyinari sebagai layaknya lilin? Oh, kalau Anda ingin jadi lilin, pastikan sumbunya panjang ya. Jangan sumbu pendek. Kalau sumbu pendek, senggol bacok. Nanti banyak kejadian soalnya. Tapi kalau aku emosian gimana, Nas? Tapi kan aku niatnya baik. Apa yang mesti aku lakukan? Oh, aku punya ide. Kalau tidak bisa menjadi lilin, jadilah cermin, Bapak Ibu guru. Jika ada lilin, kemudian ini cermin, maka refleksi cahaya lilin di dalam cermin ini, refleksinya akan menambah ruangan itu semakin terang. Setuju? Maka pilihannya apakah Anda mau jadi lilin ataukah Anda mau jadi cermin. Tapi jangan berhenti untuk menyinari anak-anak yang sedang kebingungan mencari ilmu pengetahuan. Bagaimana mereka kelak, ada kontribusi Anda di dalamnya yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ibu Terima Ica, kasih banyak. peluk saya. Iya. Baik, terima kasih Bu Ica. Sampai bertemu kembali ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Di Bandung Bu Ica. Bagja ya. Ya, Pak Sanas, terima kasih. Baik, sahabat luar biasa. Saya undur diri. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.